nanti teman-teman mengulang atau ada yang kurang jelas atau mungkin ada kendala sinyal, jadi bisa mengakses di YouTube channel saya yang isinya adalah materi-materi pembelajaran. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Ini muridnya 49, jadi di sini 48 yang sudah hadir, di absensi 50 ya. Mungkin ada satu atau dua yang terkendala. Baik, kita mulai saja. Saya akan jelaskan RPS atau silabus tentang administrasi bisnis, juga pengertian administrasi bisnis serta konsep, juga tata tertib kelas dan aturan-aturan penilaian hingga komponen penilaian seperti apa hingga pada akhirnya nanti kalian mendapatkan nilai di akhir mata kuliah ya. Nah, ini dia RPS atau silabus atau topik di administrasi bisnis yang akan dipelajari satu semester ke depan. Yang pertama, pengertian ciri-ciri, konsep, serta ruang lingkup administrasi bisnis. Yang kedua, tentang organisasi dan manajemen bisnis. Jadi, teman-teman ada yang udah pada ikut dasar ilmu administrasi ya? Sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Ya, itu di semester 1 kalau nggak salah. Jadi, untuk administrasi bisnis, ini adalah mata kuliah lanjutan dari ilmu administrasi. Jadi, ketika teman-teman sudah memahami apa itu organisasi, unsur organisasi, jenis organisasi, lalu bedanya dengan manajemen, dengan bedanya dengan administrasi. Nah, di sini kita akan lakukan wawasan yang lebih mendetail lagi, yaitu yang terkait dengan administrasi yang lebih khusus. Karena nanti dalam dunia administrasi itu banyak sekali bidangnya. Salah satunya ada administrasi bisnis, ada administrasi perkantoran, ada administrasi negara, publik ya. Ada juga yang disebut dengan administrasi fiskal, yaitu keuangan, biasanya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lalu juga ada administrasi untuk kemasyarakatan seperti LSM atau NGO yang badan charity, lalu juga ada administrasi kependidikan seperti Kementerian Kependidikan gitu ya, sekolah SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu jenis dari administrasi ya ruang lingkupnya. Nah, kalau organisasi dan manajemen bisnis ini jelas dia fokusnya adalah di profit ya, untuk mencari keuntungan dan ini merupakan sektor swasta. Jadi kalau kami yang di Visipol itu ada dua jenis ilmu administrasi, yaitu bisnis dan juga publik gitu ya. Kalau perkantoran itu rata-rata nanti tergantung dari kampus masing-masing. Ada yang masuk di FEB, ada yang masuknya di Visipol. Tapi yang jelas ilmu administrasi itu ada di bawah ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kita lebih banyak sebenarnya belajar tentang sosial ekonomi politik, bukan belajar ekonominya gitu ya. Tetapi kalau ingin belajar tentang keuangan, investasi, dan ekonomi, itu nanti lebih ke manajemen gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda karena cara-cara mencapai tujuan ke sana itu disebut manajemennya. Tetapi administrasi itu hal yang sifatnya lebih global, lebih general, lebih komprehensif. Nanti yang ketiga juga belajar tentang manajemen transportasi atau yang sedang saat ini update istilahnya adalah supply chain management ya, SCM. Di mana sekarang sudah era digital, banyak yang sudah beralih ke electronic supply chain management atau ESCM. Dan yang keempat adalah marketing management atau manajemen pemasaran, di mana teman-teman mungkin pernah dengar marketing mix ya. Ada yang kaitannya dengan harga, produk gitu ya, price, produk, terus people, dan juga place ya, bagaimana menempatkan barang-barang tersebut, distribution channelnya kemana. Nah, di sini manajemen pemasaran itu adalah yang paling basic. Nanti kalau misal ingin lebih lanjut lagi belajar tentang marketing, itu ada marketing strategis. Marketing strategis itu punya skill-skill yang harus dikuasai seorang marketing strategis ya. Dia harus bisa copywriting, juga harus bisa SEO optimization, sampai ke sosial media marketing juga. Jadi yang banyak sekali di Instagram berseliweran tentang digital marketing ya, sosial media marketing itu biasanya mereka ini nanti harus menguasai manajemen pemasaran. Berarti dia ada di bidang marketing. Lalu berikutnya ada perilaku konsumen atau consumer behavior. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana konsumen atau pasar ini mempunyai kecenderungan dan karakteristik supaya nanti kita ketika menentukan produk kita tidak salah pengambilan keputusan. Biasanya konsumen punya kecenderungan kesukaan tentang produk tertentu, baik itu nanti warna, baik itu nanti kegunaan, spesifikasi dan sebagainya. Jadi kita juga perlu untuk belajar tentang hal-hal berkaitan dengan konsumen itu sendiri sebagai sasaran dari pasar. Pasar akan produk yang akan kita jual. Lalu berikutnya yang keenam ada ekonomi makro, mikro dan makro.
Ekonomi mikro ini yang terkait dengan keuangan-keuangan, tetapi lebih ke unit yang kecil yang di bawah dari skup nasional. Misalnya ada UMKM, ada pelaku bisnis yang personal gitu ya. Seperti apa mereka punya jaringan ekonomi, lalu seperti apa kekuatan ekonomi yang di UMKM. Nah, sedangkan makro ini hal yang lebih besar dari mikro. Misalnya tentang falas gitu ya, tentang kurs, juga tentang pendapatan per kapita, kita akan menghitung GDP ya, gross domestic product sebuah negara, bahkan sampai ke eh, istilahnya kita ABBN ya. Kita harus tahu tentang aturan-aturan bagaimana ekspor impor itu makro. Jadi seorang pebisnis atau pemilik usaha gitu ya, entrepreneur itu dia juga harus tahu aturan-aturan negara terkait ekonomi gitu ya, terkait dengan apa itu pendirian PT, bagaimana pajak, bagaimana dengan pertambahan nilai dan juga aturan-aturan yang lainnya itu disebut dengan ekonomi makro. Jadi di sini kan komprehensif ya. Kita tahu aturan, kita tahu hukum bisnis, kita juga tahu ekonomi yang harus kita ikuti perkembangannya. Disebut dengan ekonomi makro. Lalu ada perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini lebih ke seperti corporate culture atau budaya perusahaan. Mungkin kalian pernah nanti menjumpai untuk perusahaan startup dia punya visi misi itu ditempel di dinding misalnya ya, work hard play hard misal, atau juga kalian masuk ke perusahaan konstruksi besok ke PIM ya, misalnya waktu magang kalian pernah lihat ada sebuah tulisan visi misi gitu ya ditulis besar-besar di dinding, atau bahkan ada juga mereka punya slogan gitu ya di perusahaan tertentu. Nah, ini masuk kategori perilaku organisasi karena kita harus bisa memahami bahwa organisasi atau institusi bisnis itu juga punya roh atau jiwa atau gerakan atau juga perilaku atau juga behavior kebiasaan mereka ini seperti apa, karakter mereka ini mau yang bagaimana. Nah, makanya ketika berkolaborasi itu yang dilihat adalah karakter antar perusahaan itu cocok dengan visi kita atau enggak. Makanya sering ada kolaborasi antar perusahaannya. Itu yang pertama dilihat itu adalah visi misinya. Jadi kita harus pahami perilaku mereka, baru nanti kalau cocok atau tidak bisa diambil keputusan mau akuisisi di perusahaan tersebut atau kita hanya kolaborasi. Misalnya seperti Gojek dengan Tokopedia gitu ya, atau Tesla bergabung dengan Twitter misalnya. Berarti Elon Musk juga sudah pasti punya evaluasi tentang perilaku organisasi atau dia udah paham dengan corporate culture-nya Twitter. Makanya mungkin satu visi hampir mirip atau ingin dijadikan satu dengan dia punya perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau fungsinya belajar perilaku organisasi atau kita pun punya bisnis, teman-teman juga harus punya mau visi yang bagaimana bisnis kita ini supaya punya roh, punya jiwa gitu ya. Jangan sampai kita punya bisnis tidak tahu visinya mau dibawa kemana ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah bisnis internasional, di mana kebanyakan bisnis internasional ini yang sering marak itu adalah salah satu contohnya adalah franchise, gitu ya. Franchise yang sering banget ditemuin oleh kita itu franchise terkait dengan kuliner, food and beverage ya, makanan gitu ya, restoran seperti Niche yang lagi marak banget ya dari China, es krim gitu, minuman. Terus ada juga Sinfutang ya, masih dari daratan Cina atau yang dari Western gitu ya. Dari Western itu Lawson lagi masuk ya ke sekitar kita. Lawson Station itu juga dari Amerika, dari USA dia. Lalu ada juga Indomaret, tapi Indomaret belum sampai keluar negeri ya. Yang udah keluar negeri ini 7-Eleven ya, 7-Eleven, tapi kemarin agak gagal ya di Asia. Yang udah masuk ke sini Subway, Subway sudah masuk. Lalu masih banyak ya, ada KFC, ada PHD delivery dan sebagainya. Itu nanti kalian akan belajar kasus-kasus yang terkait dengan terkait dengan bisnis internasional. Tidak hanya itu, mungkin nanti ada perusahaan tambang, ada juga perusahaan listrik, mobil dan sebagainya, atau maskapai juga gitu ya. Banyak banget. Atau bukan home appliances gitu ya, S hardware dan sebagainya. Itu kan juga kayaknya punya Thailand ya. Nah, itu nanti kita bisa belajar bisnis internasional dari kasus-kasus merek tersebut. Baik, yang berikutnya adalah komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran ini kita belajar tentang channeling dari marketing. Jadi, teman-teman nanti akan membedah untuk usaha yang jenisnya food beverage, misalnya kuliner, cocoknya media apa nih yang untuk dipasarkan? Apakah kita bisa menggunakan televisi manual gitu ya, atau menggunakan event gitu ya, atau produk-produk olahraga itu cocoknya menggunakan Instagram atau seperti apa? Nah, kita akan belajar berbagai macam channel atau media untuk pemasaran karena kita harus mengkomunikasikan produk, mengkomunikasikan visi misi perusahaan juga gitu ya. Nah, itu disebut dengan komunikasi pemasaran.
kompleks ya teman-teman. Baru sampai 10 aja administrasi bisnis itu kompleks. Nanti belum sampai ke karakter pimpinan dan sebagainya. Itu lebih kompleks lagi ya. Bahkan entrepreneurship juga ada ya kewirausahaan, tapi tidak saya masukkan. Oke, yang ke-11, strategi dan perencanaan bisnis. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menetapkan sebuah perencanaan dalam bisnis. Karena ketika nanti kalian punya bisnis atau yang sekarang sedang usaha atau lagi merintis bisnis ya, atau yang cita-citanya pengen punya bisnis, itu kalau bisa sudah bikin BMC-nya atau bisnis model kanvasnya, itu tentang perencanaan yang paling sederhana. Jadi dalam berbisnis itu harus menetapkan keuntungan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Misalnya dalam perusahaan konstruksi, dalam waktu 5 tahun sudah punya profitnya atau punya valuasi depositonya sekitar 100 juta misal. Lalu dalam 10 tahun ke depan jangka menengahnya sudah punya 1 M gitu ya. Atau besok lagi untuk depositnya yang ada di keuangannya ketika sudah 20 tahun ke atas sudah jangka panjang sudah 100 M misalnya. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan bisnis. Jadi harus berkembang dari timeline ke timeline ya. Itu yang disebut dengan strategi perencanaan bisnis. Nanti bagaimana bisa mencapai dalam 5 tahun sudah 100 juta. Itu di breakdown dari kegiatan per minggu per hari. Nah, seperti itu caranya. Mungkin nanti perlu juga bantuan dari manajemen pemasaran. Makanya perlu posting dan setiap hari butuh jam berapa sampai jam berapa untuk bisa mencapai target yang dalam waktu 5 tahun tadi. Nah, itu disebut dengan strategi dan perencanaan bisnis. Lalu berikutnya ada kebijakan bisnis. Nah, kebijakan ini terkait dengan hukum bisnis. Nanti misalnya pendirian PT, lalu juga bagaimana kebijakan merekrut, kebijakan untuk menghentikan karyawan, kebijakan juga untuk bekerja sama dengan bisnis yang lain, ya untuk berkolaborasi dan sebagainya. Juga kebijakan bisnis yang sifatnya itu ada hubungannya dengan pemerintah, misalnya harus bekerjasama itu bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya ada kombis. Nah, kombis ini adalah komunikasi sama seperti pemasaran, tapi pemasaran lebih detail, sedangkan kombis ini lebih umum, teman-teman. Jadi komunikasi bisnis itu macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa breakdown ada beberapa jenis di sini, tapi salah satunya mungkin pemasaran ya. Tetapi tidak hanya pemasaran, nanti komunikasi bisnis ada yang komunikasi dengan para pembuat kebijakan juga, lalu komunikasi dengan beberapa orang gitu ya, yang mungkin personal, tidak hanya sebuah institusi, tetapi mungkin sebagai personal saja gitu ya, atau investor dan sebagainya. Lalu psikologi industri. Nah, psikologi industri ini lebih ke HRD atau HRM, teman-teman seperti Human Resource Development ya, Human Resource Management juga, yaitu SDM. Jadi di sini teman-teman akan belajar mengenal dan memanage orang seperti apa, juga bagaimana kita bisa melihat karakter-karakter para karyawan, cara merekrut karyawan, terus kita melihat cara untuk memotivasi karyawan juga itu psikologi industri. Dan yang ke-15 ini adalah leadership atau kepemimpinan di mana nanti ujung dari sebuah kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan, gitu ya. Ada dua jenis situasi pengambilan keputusan, teman-teman. Pertama adalah pengambilan keputusan yang sifatnya itu adalah rutin dan juga berkala. Yang rutin itu adalah keputusan strategis di mana ketika kondisinya sangat insidental, pimpinan harus bisa mengambil sebuah keputusan sifatnya itu segera dan serta-merta dari data yang saat ini ada. Tapi ada juga yang pengambilan keputusannya itu yang jangkanya menengah dan panjang. Misalnya tentang penetapan strategi tadi. Misalnya jangka menengahnya dan jangka panjangnya seperti apa, itu sudah ditetapkan dari aturan atau data-data dari beberapa tahun yang lalu, hasil evaluasi report, hasil penjualan dari akhir tahun, terus data tentang evaluasi per bulan. Nah, itu untuk forecasting atau untuk meramalkan bagaimana ke depan kita harus seperti apa. Apakah kita mengurangi cabang, nambah karyawan, atau kita memangkas beberapa cost yang itu bisa bikin kita lebih untung lagi. Nah, itu termasuk bagaimana kepemimpinan dalam mengambil keputusan di beberapa situasi. Oke, itu dia yang disebut dengan silabus atau RPS atau materi yang mungkin kita akan pelajari di semester ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi, teman-teman? Aman ya? Masih bisa ya? Diterima ya? Sementara Bisa, Bu. aman. Aman, Terus, oke, masih semangat. Ini jadi ibaratnya saya baru sama teman-teman ya, jadi kayak maba ya, tapi kita ketemu yang terlambat. Nggak apa-apa, nanti sembari di kelas kita akan berkenalan dikit-dikit ya sambil jalan aja. Karena ini materinya cukup berat. Kalau kita mulai langsung perkenalan, nanti ini ketinggalan banyak. Kalau masih semester 1 apa nggak apa-apa sih, santai. Karena materinya santai ya. Ini materi yang lumayan loh.
Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, metode pembelajaran untuk semester ini, karena teman-teman sendiri mungkin sudah sangat familiar dengan yang namanya diskusi kelas, maka saya memutuskan untuk mendampingi teman-teman untuk melakukan diskusi dan presentasi, tetapi hanya sampai ke pertemuan sekitar pertemuan ke-9 ya teman-teman, sampai UTS saja ya, presentasinya kita sampai ke UTS saja. Sisanya nanti ketika kita UTS ya, setelah UTS teman-teman akan observasi ya, turun ke lapangan gitu ya, untuk melihat praktek-praktek yang ada di lapangan gitu, yang terkait dengan tema atau topik 15 topik tadi gitu ya. Setelah itu nanti kembali lagi kelas untuk kita mempresentasikan atau melaporkan ya dalam bentuk makalah dan presentasi secara berkelompok. Tentu saja berkelompok saja supaya bisa melatih diri dalam berdiskusi, teman-teman. Tentu saja nanti kita akan tetap dampingin itu. Nah, caranya seperti apa? Jadi untuk mulai minggu depan, teman-teman semua akan dibagi ke dalam kelompok ya, berdasarkan topik yang tadi sudah saya jelaskan sekitar 15 topik. Jadi caranya pembagiannya adalah untuk topik satu itu dipresentasikan oleh tim satu, di mana tim satu berisikan sekitar berapa ya? 3 orang ya, karena ini 50 ya, totalnya 50. Sebentar, biar dibagi rata supaya satu kelompok itu pembagiannya rata ya 50. Oke, ada yang 4 orang, nanti mungkin yang 4 orang di satu kelompok sekitar kelompok terakhir ya, mungkin 12, 13, atau 15, ada yang 5 kelompok, 5 orang, tidak masalah. Tapi yang pertama-pertama dominannya adalah 3 orang, satu kelompok. Oke, jadi cara mainnya topik pertama dipresentasikan oleh tim satu yang berisikan 3 orang gitu ya. Nah, caranya untuk menentukan 3 orang ini kita urut absen saja ya teman-teman, yaitu tim satu berisikan mahasiswa dengan absen 1 sampai 3 gitu. Lalu yang tim dua yaitu adalah absen berapa nih? 4 ya, 4 sampai 6 ya, 4 sampai 6 begitu. Karena isinya 3 orang. Lalu yang tim 3 itu adalah yang absen berikutnya setelah 6 ya. Berarti 7, 8, 9. Begitu seterusnya ya teman-teman. Sampai total di 50 siswa. Jadi totalnya ada 15 tim. Ya. Yang dominan adalah 3 orang satu tim, baru nanti sisanya bisa 4 gitu ya. Nah, ini PJ kelasnya siapa? Kalau saya boleh tahu, nanti PJ kelasnya tolong dibantu untuk membagi ya kelas ini menjadi 15. Dibantu dengan sekretarisnya mungkin. Mbak siapa kalau boleh tahu untuk PJ kelasnya? Saya Ibu Amaradia. Mbak Amaradia. Oke, Mbak Amaradia. Nanti minta tolong. Ini nanti habis ini saya berikan presensinya untuk kelas Wates A, itu ya, untuk dibagi ke dalam 15 kelompok. Yang dominan adalah 3, diurutkan absennya. Nanti nanti sudah ada Excel presensinya, gitu. Terus saya nanti dibantu juga untuk disiapkan ininya ya, apa namanya? Zoom-nya karena per anak sudah dapat Zoom dari UNY ya, student. Jadi nanti minta tolong untuk PJ kelas mengkondisikan menjadi host gitu ya. Kalau misalnya nanti saya kebetulan bisa ingin merekam gitu, oh ini ternyata topiknya perlu direkam. Nanti mungkin saya dibantu untuk jadikan co-host gitu ya. Nanti bisa saya bantu rekam dari sini. Tetapi ketika nanti membutuhkan tidak perlu direkam juga tidak masalah. Kita melihat situasi. Gitu ya Mbak Amarah, nanti saya dibantu untuk dikondisikan pembagian kelompok. Kalau bingung, nanti bisa tanya-tanya saya langsung Mbak Amarah. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Iya, baik Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu untuk bagaimana prosedur pembagian. Tadi sudah clear, berarti satu topik ada satu tim, urutan anggotanya sesuai dengan urutan absen, di mana isinya 3 sampai 4 orang. Nah, tugasnya satu orang itu nanti di anggota tim adalah menjadi moderator, yaitu membuka acara gitu ya, juga memandu jalannya acara, hingga mempersilahkan presenter ya, memberikan pemaparan, sampai memandu tanya jawab juga, hingga menutup ya, hingga memberikan sebuah kesimpulan nanti pada akhirnya ketika tanya jawab dan ada jawaban itu perlu dicatat diberikan sebuah kesimpulan. Lalu nanti boleh nggak Bu moderator membantu presenter? Boleh, sangat diperbolehkan membantu ya. Tapi yang paling utama yang menjawab adalah presenter. Tetapi nanti moderator juga boleh menekankan, menambahkan, atau mempertegas jawaban. Itu juga boleh karena merupakan bagian dari
kelompok. Di mana-mana kalau rapat perusahaan juga nanti biasanya pemimpin rapat atau moderator juga akhirnya memberikan penjelas tuh kalimat-kalimat penjelas atau kalau poin-poin penjelas. Oke, seperti itu ya moderator nanti dibagi sendiri saja sesuai dengan kesepakatan kelompok siapa yang moderator, siapa yang presenter. Nanti mungkin caranya adalah ini kan dalam waktu cuma seminggu ya. Minggu depan teman-teman sudah mengumpulkan semua PPT dari semua kelompok. Jadi dikumpulkan berbarengan gitu ya, berbarengan di ini kan hari Selasa ya, berarti mengumpulkannya hari Senin malam atau mungkin ya Senin malam itu paling terlambat ya teman-teman supaya dari 15 kelompok ini nanti berfokus untuk mendengarkan teman-teman berpresentasi gitu ya untuk mengikuti materi karena ketika sudah hari H kita sudah fokus materinya itu supaya teman-teman mempersiapkan materi yang lain-lainnya sudah di waktu yang bersamaan. Jadi kita buat fair semuanya 15 tim mengumpulkan di waktu yang sama, tetapi presentasinya kita urut sesuai dengan topik satu dulu, supaya yang paling basic dulu gitu ya. Oke, itu ya kurang lebih. Nanti saya berikan Google Drive link-nya, saya infokan di grup untuk masuk ke Classroom ya. Nanti ada Google Drive dan juga ada Classroom juga. Oke, nanti apa saja Bu yang perlu dipresentasikan gitu, yang perlu dipresentasikan tentu saja lah topik yang sudah teman-teman lihat di slide ini ya 1 sampai 15. Tetapi dari topik ini teman-teman harus memenuhi 3 unsur poin presentasi. Yang pertama teori dan konsep, lalu ada contoh-contoh kasus. Studi kasus boleh komparatif ya, boleh kasus dari luar negeri, boleh dari dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan analisis teman-teman ya, apakah berstatement setuju, tidak setuju, sesuai, tidak sesuai, sudah oke atau belum oke. Itu adalah kesimpulan teman-teman sendiri. Nah, contohnya unsur dari teori konsep misalnya yang pertama tentang manajemen transportasi atau supply chain management. Nah, supply chain management itu menurut teori ahli itu ada 3, misalnya pengertian supply chain ada 3, unsur supply chain ada 4, itu dari A tahun berapa. Jadi teori itu adalah ada mengutip dari nama ahli lalu ada tahunnya. Dan pastikan teorinya tuh 5 tahun terakhir dan contoh-contoh kasusnya mungkin bisa kalian lihat di portal internet ya, di berita CNN, BBC, Ekonomi atau Kompasiana Ekonomi atau juga Sydney Morning Herald atau banyak portal berita lainnya di mana itu yang paling terupdate ya 5 tahun terakhir di tahun 2017 paling akhir. Lalu kesimpulannya adalah ketika teorinya menyatakan A bahwa unsur-unsur dari supply chain yang baik itu adalah yang meliputi apa, apa, dan apa. Lalu contoh yang saya lihat supply chain-nya di perusahaan misalnya maskapai A atau perusahaan konstruksi B. Nah, di sini supply chain-nya dia menggunakan sistem ini. Lalu Anda simpulkan bahwa sistem ini cocok untuk di Indonesia. Oh, sistem ini hanya bisa di luar negeri. Oh, bisa diaplikasikan di Asia. Sehingga ini menurut saya sudah sesuai dengan teori. Oh, ini cocok karena pasarnya memang sesuai. Nah, itu adalah judgment, statement, atau pendapat Anda murni sebagai tim ya. Jadi tidak mengambil atau copy paste dari yang lainnya atau dari sumber lain. Kalau teori konsep boleh ngambil sumber lain, analisis studi kasus juga boleh, tinggal kopas. Tetapi kesimpulan itu murni hasil pemikiran satu tim. Nah, di sini nanti yang mungkin akan menimbulkan tanya jawab ketika sudah selesai presentasi. Bu, berapa banyak slide-nya? Banyak slide-nya tidak lebih dari 20 slide ya. Kalau bisa ya 15 sudah maksimal. Tapi kalau tidak bisa ya sudah. Tetapi nanti ada waktu untuk presentasi sekitar maksimal ini memang 30 menit. Tetapi kalau kalian bisa 15 menit itu lebih baik. Karena kita satu pertemuan itu 2 presentasi ya teman-teman. Dari 15 ini kita kalau bisa sudah selesai di pertemuan ke-7 gitu ya atau pertemuan ke-8 sudah persiapan untuk observasi ke lapangan untuk melihat contoh-contoh misalnya tentang psikologi industri gitu ya, tentang rekrutmen. Kita akan melihat contoh tentang bagaimana visi misi perusahaan saat ini gitu ya. Nanti mungkin bisa magang, bukan magang, tapi bisa observasi di tempat-tempat perusahaan yang kita bekerja sama ya, MOU-an dengan ADP gitu. Atau mungkin di tempat yang lain juga diperbolehkan gitu ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan nih? Oh ya, setelah presentasi nanti berikutnya adalah tanya jawab kurang lebih 30 menit atau mungkin 20 menit. Ini semua maksimal ya, 30 itu maksimal. Kalau misal kurang dari 30 menit juga tidak masalah. Ini hanya maksimal saja. Jadi tidaknya satu tim itu 1 jam itu maksimal. Kalau kurang dari itu ya lebih baik ya 40 menit misalnya. Tapi sudah tercover semua itu lebih baik. Berarti kita sudah menyelesaikan 2 tim begitu. Targetnya ya, satu pertemuan targetnya 2 tim teman-teman. Lalu setelah presentasi, nanti tim berikutnya yang akan melakukan presentasi diminta untuk wajib bertanya ke tim yang barusan presentasi. Jadi misal,
tim satu tentang manajemen pemasaran sudah selesai presentasi. Berarti tim 4 ya manajemen pemasaran. Berarti nanti tim 5 yang memberikan masukan atau juga saran atau juga mungkin pertanyaan ya, menanggapi juga boleh atau juga intinya memberikan respon gitu ya. Yang wajib memberikan respon adalah tim berikutnya gitu ya. Tim berikutnya tolong juga memperhatikan gitu. Lalu yang berikutnya lagi setelah tim the next team memberikan respon, nanti saya gantian bertanya. Nanti saya akan bertanya ke tim yang habis presentasi. Saya akan bertanya seputar wawasan yang sudah Anda paparkan. Mungkin satu pertanyaan gitu cukup ya, atau mungkin dua pertanyaan. Nanti kita lihat situasi dan kondisi. Lalu berikutnya nanti saya akan memberikan kesempatan gitu ya, atau moderator diminta memberikan kesempatan kepada tim lain gitu ya, atau nanti saya yang random menunjuk tim, mungkin bisa ngacak ya, bisa tim 7, 10, atau tim 15 untuk bertanya ke tim yang sedang presentasi gitu ya, untuk keaktifan atau juga tugas ya, untuk melihat apakah direspon dengan baik atau tim lain juga ikut menyimak gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih gitu jalannya untuk presentasi. Nah, di sini akan membedakan dengan presentasi-presentasi sebelumnya. Mungkin kalian udah sering karena semester 5 ya. Tetapi presentasi yang saya bawakan ini presentasi yang punya konsep ke arah tugas akhir skripsi atau tugas akhir TA ya, TA atau juga bikin essay nanti. Essay dari UASnya itu seperti ini karena dalam TA itu sendiri konsepnya atau unsurnya harus ada tiga. Satu, harus ada teori konsep, harus ada contoh-contoh, bawakan contoh nyata. Tiga, kesimpulan Anda murni dari hasil pemikiran dan analisis Anda sendiri gitu, teman-teman. Oke, nanti cara bikinnya, kalau misalnya 4 orang nanti dibagi aja gitu ya. Yang pertama pasti teori konsep dulu gitu ya. Misal dapat komunikasi pemasaran. Oke, yang dari 4 orang atau 3 orang nih, 1 orang mencari teori gitu ya. Langsung 2 orang mencari contoh atau 1 orang mencari teori konsep, kedua orang mencari teori dan konsep, orang ketiga gitu ya, anak ketiga mencari contoh-contohnya gitu. Mungkin contohnya bisa dapat 4, itu kan lumayan. Kalau contohnya dapat 5 juga lumayan. Karena minimal contoh kasusnya adalah 2 ya teman-teman. Minimal ada 2. Lebih dari 2 itu lebih baik. Tetapi ingat mungkin secukupnya saja. Supaya nanti Anda punya kesimpulan gitu ya, mengarah kepada topik Anda. Jadi berarti harus bagaimana nih komunikasi pemasaran yang baik. Berarti kebijakan bisnis harus bagaimana yang baik. Sehingga kesimpulan hasil analisis itu adalah tentang judgement yang bisa menjawab sebuah pertanyaan harus bagaimana gitu loh, tentang topik ini, tentang psikologi industri itu bagaimana yang baik gitu ya, mana aja yang harus diperhatikan. Nah, seperti itu kira-kira hasil kesimpulan gitu ya yang harus dipaparkan kepada kami atau ke teman-teman semua. Oke, nanti kalau mau bikin setelah kalian hunting ya, setelah kalian hunting teori, setelah kalian hunting contoh-contoh kasus yang terupdate saat ini gitu ya, setelah hunting kesimpulan atau menulis kesimpulan gitu di breakdown ke dalam Microsoft Word. Kalau saran saya sebelum masuk ke PPT, kalian bertiga punya manajemen itu di draft dulu di Microsoft Word. Dari Microsoft Word itulah nanti yang kalian akan susun baik-baik untuk UAS, teman-teman. Karena nanti UASnya take home dan teman-teman nanti bikin makalah dan kelompoknya masih sama. Kelompoknya adalah kelompok dari awal ini gitu sampai UAS ya. Dan itu nanti ketika turun ke lapangan kelompoknya juga sama teman-teman. Tinggal nanti mengajukan surat izinnya, mencari contoh-contoh empiriknya itu seperti apa sih yang kalian temukan di perusahaan yang kalian ingin observasi. Nanti yang berubah itu hanya analisis studi kasusnya aja yang tengah. Anda sudah memilih satu perusahaan gitu ya. Seperti apa nih di sana untuk supply chain-nya, seperti apa di sana untuk manajemen pemasarannya, seperti apa di sana komunikasinya, channeling medianya menggunakan apa, punya YouTube atau enggak untuk memasarkan, atau dia memasarkannya dari toko ke toko, lalu seperti apa dia punya perekrutannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman nanti akan kita pantau ketika kita turun ke lapangan lalu kita simpulkan gitu ya. Oh, ternyata dengan perusahaan seperti ini eh, yang saya temukan adalah A, B, dan C. Nah, kurang lebih seperti itu dan nanti dibikin reportnya dan kita mungkin dalam waktu 3 minggu sudah presentasi sederhana gitu ya. Jadi 3 minggu turun lapangan, 3 minggu teman-teman melaporkan hasilnya menggunakan PPT sederhana, mungkin tidak lebih dari 10 slide untuk itu UASnya. Untuk UASnya nanti kita jelaskan di pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8 atau ke-9 gitu ya. Dari 10, 11, 12 turun, 13, 14, 15 kita presentasi hasil sekalian mengumpulkan UAS. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembelajaran administrasi bisnis 1 semester, jadi udah terlihat ya gambarannya mau ngapain aja kita 1 semester.
Jadi presentasinya hanya sampai di sebelum UTS. Tuh. Oke, sudah clear? Aman? Sudah? Aman ya? Halo? Apakah Aman, Bu. Aman, oh masih aman? aman Oke, Bu. oke, tapi jangan ngantuk nih. Oke, ya udah. Yang penting aman Bu, aman dulu deh di depan. Nanti masalah nanti ya dipikir nanti dulu. Yang penting ini kita sudah bisa mencerna dikit-dikit. Oke, sebelum closing dan juga menginformasikan beberapa aturan-aturan penilaian, ini adalah konsep ya, konsep tentang administrasi bisnis, tetapi konsep sederhananya itu berawal dari administrasi, manajemen, dan organisasi. Jadi teman-teman harus tahu bedanya. Administrasi itu sifatnya global atau general, sedangkan manajemen itu sifatnya rutin dan juga sangat detail ya, cenderung kuantitatif. Makanya banyak juga anak manajemen itu yang hitungannya lebih kuat ya, anak-anak manajemen. Dan administrasi itu anak yang sangat ini sekali ya, sangat general. Jadi orang administrasi itu tahu banyak hal, tetapi tidak mendetail. Sedangkan orang manajemen itu tahu sedikit, tetapi dia mendetail gitu. Nah, untuk fokusnya, yang administrasi itu berfokus pada menetapkan tujuan, tadi jangka pendek, menengah, panjang, tetapi manajemen caranya untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Jadi breakdown per hari, per minggu, per detik, per menit itu adalah manajemen gitu ya. Makanya ada pemasaran, itu juga manajemen, manajemen investasi. Tapi penetapan-penetapan itu yang disebut dengan ilmu administrasi. Jadi orientasinya adalah hasil akhir, harus seperti apa targetnya, lalu cara kesananya itu adalah manajemen. Itu dia kedudukannya ya. Jadi inilah kedudukannya teman-teman. Jadi di sebuah bisnis atau organisasi itu pasti jelas ada unsur kepemimpinan, baik itu manajer bidang maupun manajer utama, selalu membutuhkan namanya leadership. Makanya dalam administrasi bisnis itu ada bidang konsentrasi leadership ya. Di sana ini biasanya kebanyakan kelas-kelasnya tuh kelas-kelas orang yang udah punya bisnis, punya usaha. Leadership tuh sulit, ilmu yang paling sulit menurut saya bukan ilmu tentang kedokteran atau ilmu-ilmu eksak ya, tetapi ilmu bagaimana menghadapi manusia tuh sulit sekali teman-teman. Kepemimpinan ya, SDM dan kepemimpinan tuh sangat sulit. Memotivasi orang dan menggerakkan orang, tidak semua orang punya bakat. Bahkan yang ada menyuruh atau mungkin jarang mentoring atau memberikan teladan. Nah, itu yang sulit, sulit sekali ya teman-teman. Mendampingi dengan memahami karakter, itu sulit sekali. Dari kepemimpinan itu sekupnya memang dia lebih kecil daripada administrasi, tetapi itu syarat di mana yang namanya manajemen itu harus berjalan. Kalau tidak punya kepemimpinan, tidak bisa menggerakkan orang, manajemen tidak akan bisa berjalan. Juga apalagi ingin bikin usaha, itu akan sulit sekali. Jadi mulai sekarang teman-teman yang punya cita-cita bisnis, usaha, pastikan kalian punya wadah atau situasi yang bisa belajar kepemimpinan gitu ya. Mulai ikut organisasi, mulai ikut sebuah charity atau event atau apapun volunteer di situ supaya mengasah kepemimpinan, gimana ya caranya mengorganisir orang itu sulit sekali. Jadi itu perlu dilatih sedini mungkin teman-teman. Jadi kita belajar di sini kan banyak teori ya, tetapi prakteknya memang tidak mudah. Nah, dari sini kita akan lebih besar lagi skupnya, yaitu organisasi. Setelah ada seorang leader, perlu adanya cara-cara. Leader ini butuh cara untuk mencapai tujuan, lalu diwadahi dalam sebuah organisasi. Lalu kita berkumpul jadi satu di sebuah PT atau CV, di mana PT atau CV ini mengarahkan ke profit, berarti dia administrasinya bisnis nanti. Apakah dia kepublikan atau di bawah kementerian atau Pemda, berarti di administrasi gitu, publik ya. Apakah dia hanya sebatas charity atau hanya sebatas untuk apa kemasyarakatan ya, bukan publik, bukan bisnis, berarti dia ke administrasi yang sifatnya masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu ya hubungan administrasi, organisasi dan manajemen. Lalu prospeknya seperti apa sih kalau kita nanti fokus ke jurusan administrasi bisnis? Untuk di Indonesia, jurusan Adbis sendiri itu hanya ada di beberapa universitas. Pertama di UI, Undip, Brawijaya, Pajajaran, UPN ada juga, gitu ya. Terus di mana ya? Saya lupa. Oh, UGM juga ada, tetapi dia Magister Manajemen masuknya, tetapi nanti konsentrasinya ketika sudah setahun apa berapa semester itu ada yang administrasi bisnis, tapi ada juga yang manajemen investasi gitu. Nah, untuk karir-karirnya seperti apa? Anak-anak Adbis itu rata-rata pengambilan keputusan punya punya
ininya keahliannya gitu ya. Jadi teman-teman, bagaimana dengan administrasi perkantoran? Sedangkan yang kita ada di perkantoran ini posisinya ada di tengah-tengah, abu-abu gitu ya. Bukan di manajemen, bukan di admis, tetapi di perkantoran ada di tengah. Jadi kalian ini ada di persimpangan antara sebagai pengambil keputusan kalau kalian lanjut ke S2 nanti ya ataukah bisnis atau publik. Kalau yang publik Anda pengambil kebijakan nanti ya, kalau di bisnis nanti mengambil kebijakannya di kebijakan lini bisnis. Sedangkan yang perkantoran, kalau Anda ke manajemen berarti Anda ke bagian seperti ini ya operasionalnya gitu ya, bagian keuangannya atau bagian rekrutmennya gitu ya. Nah, kalau yang bisnis rata-rata itu nanti kalau minimalnya adalah asisten manajer teman-teman, karena kita menggathering atau kita mengambil banyak info. Istilahnya kita harus bisa mengolah banyak informasi. Misalnya dari keuangan, kita bisa baca laporannya gitu kan. Minimal kita tahu cara bacanya, kita tahu ini arahnya mau kemana, bisakah kita buka cabang lagi atau kita mengurangi beberapa produksi itu harus bisa baca gitu ya. Terus kita juga harus tahu kondisi karyawan kita kapasitasnya sejauh mana, lalu ke depan seperti apa pemasarannya atau pasar sedang bergerak kemana. Nah, minimal seperti itu. Kita harus tahu banyak hal, tetapi hanya general saja. Nanti minimal kalian fokusnya mau kemana. Kalau di Asbis itu kita ada fokus teman-teman, apakah di bagian keuangan, ataukah di bagian marketing, atau di bagian HRM. Kalau di ADP yang dari jurusan administrasi bisnis itu saya dan Bu Kusnu. Kalau Bu Kusnu kurang lebih dia di media ya, di bagian marketing, promotion gitu ya, advertising, karena dia punya public speakingnya juga oke. Jadi banyak yang dekat dengan pasar ya, dia dekat dengan mangsa pasar, dengan output. Kalau saya lebih suka atau lebih dekat dengan keilmuan yang di dalam atau internal perusahaan seperti SDM ya, Human Resource Manager, Training Development, juga berkaitan dengan perilaku organisasi atau visi-visi perusahaan. Saya lebih suka melihat perilaku-perilaku dari karyawan secara komunal ya di dalam, bukan bagaimana melihat pasar keluar gitu ya. Karena mengendalikan dari dalam itu menurut saya yang paling utama, baru kita bisa menguasai apa yang ada di luar. Jadi kita harus kuatkan dulu dari dalam, baru kita bisa menguasai tantangan yang di luar. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya filosofinya. Baik itu fokus administrasi bisnis internal maupun eksternal. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan terkait dengan admis? Masih aman? Kita bentar aja kok, yang nggak usah lama-lama ya. Habis ini juga udah selesai. Karena nanti saya masih ada kelas lagi jam 3. Lanjut juga yang kelas B. Oke, untuk tata tertib kelas untuk minggu depan, kita masih online karena saya mengikuti informasi yang katanya masih ada beban mengajar tambahan yang bakal digeser-geser lagi jamnya. Jadi kita lihat fixkan dulu seperti apa sampai setidaknya minggu depan, baru mungkin fixnya 3 minggu ya. Setelah minggu ketiga nanti yang wates kurang lebih akan diusahakan untuk offline. Tapi saya minta untuk ini ya, ngecek ya, Mbak siapa ya tadi ininya, Mbak Amara ya, Amara dia ya, nanti dicek kelasnya ya Mbak, apakah bisa 50 orang masuk semua, nanti minta tolong itu kursinya bisa nggak 50, karena ada yang bilang banyak sekali ya muridnya gitu. Entah digeser-geser kelasnya, nanti kita dicek dulu, nanti saya dikabarin, misalnya nih kok dapat ruangnya kecil nih nggak cukup, nanti tolong saya dikabarin supaya saya lapor ke Mbak Ningrum untuk mencarikan kelas atau kita pakai metode yang seperti apa gitu ya. Oke, nanti kalau Baik, bisa, Ibu. ya makasih Mbak Mara. Kalau bisa nanti maksimal juga telatnya 15 menit. Kalaupun misalnya saya yang terlambat atau apa, saya akan kabari gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian terlambat karena situasi tertentu, tolong saya diinfo, juga teman satu tim diinfo gitu ya, diinformasikan. Misalnya saya tidak bisa presentasi, tetapi saya bisa bantu untuk cari gitu ya, karena saya sakit misalnya, tolong teman-temannya dikabari jangan mendadak supaya teman-teman itu juga punya planning yang lainnya untuk tetap bisa presentasi gitu. Jadi tetap diinformasikan. Intinya teman-teman saling berkomunikasi yang baik saja. Oke, untuk tugas-tugasnya di sini yang dimaksud adalah ketika presentasi ya, ketika kalian hunting data untuk presentasi itu juga kami sudah anggap itu sebagai tugas. Belum nanti kalian harus menyampaikan ke kami, ke anak-anak, juga teman-teman semua yang di kelas ini pasti juga kita hitung sebagai keaktifan, bagaimana merespon jawaban, merespon teman-teman gitu ya, menginformasikan hal-hal yang menarik, data-data update terkait studi kasus itu juga masuk ke aktifan dan tugas. Jadi sudah dihitung di situ gitu ya. Karena kita ingin praktek langsung ya. Kita ingin praktek langsung bagaimana kita menjadi seorang asisten manajer gitu ya. Atau minimal nanti jadi manajer beneran. Amin gitu kan, dengan belajar ini kita praktek saja. Lalu untuk kehadirannya kita juga sudah absen tadi. Tadi coba dicek lagi ya. Semisal ada yang belum nanti aku kasih tokennya ulang.
Lalu TS-nya yaitu tinggal menentukan PPT. Jadi otomatis ketika udah pertemuan 7 atau 8 sudah selesai gitu, tes kalian sudah mendapatkan penilaian dari PPT dan juga keaktifan dan juga tugas. Oh ya, untuk PPT-nya tolong hati-hati karena saya juga menilai PPT ya, teman-teman, tidak hanya wawasan yang kalian miliki, juga cara menampilkan PPT di sini tentang komposisi warna dan juga bagaimana etika poin-poin yang harus tertulis gitu ya. Bagaimana yang dijelaskan hanya poinnya saja, tetapi bukan menampilkan alinea atau paragraf di dalam slide karena untuk membuat PPT bisnis itu bukan slide yang berisikan kalimat dan paragraf, melainkan berisikan poin-poin. Sedangkan nanti penjelasnya adalah kalian yang menjelaskan secara verbal, gini ya, secara verbal waktu presentasi. Untuk UASnya nanti kita mengumpulkan makalah kelompok yang memang sudah ditentukan jumlah tim yang tadi di awal, juga jumlah anggotanya sudah kita bagi sesuai urutan absen. Untuk penilaiannya tentu saja nanti kalau sudah sering aktif ya jelas nilainya sudah mengantongi nilai A minus teman-teman, dan ditambah lagi lebih aktif lagi gitu ya. Oke, untuk administrasi bisnis kurang lebih saya pakainya ini bukunya Irham Fahmi dari Alfa Beta, Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis, sama The Publish punya Khalid Mawardi. Nanti di sini kalian bisa cari di toko buku gitu ya, atau juga di Kanisius itu dekat di kampus. Oh, tapi ini di Jogja ya. Kalau di Wates mungkin kalian bisa beli online di marketplace. Oke, teman-teman, itu saja untuk materi perdana. Silakan yang mau bertanya. Ada nggak kira-kira? Saya sambil ngecek absen ya.